Roni menarik napas panjang sebelum keluar dari mobil. Hembusan udara malam terasa menusuk, jauh lebih dingin daripada biasanya. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekeliling, seolah membentuk koridor alami yang mengantar langkahnya menuju barak pekerja. Saat ia berjalan, lampu senter kecil di tangannya bergetar pelan akibat tangan yang mulai berkeringat. Suara gemuruh mesin alat berat masih terdengar di kejauhan. Tetapi di antara deru itu ada sesuatu yang lain, pelan, berbisik, seperti suara seseorang yang bercakap-cakap, tetapi tak jelas dari mana asalnya. Roni mempercepat langkahnya, berusaha menepis ketakutan yang perlahan merayapi benaknya. Semakin mendekat ke barak, semakin keras suara itu terdengar. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah permainan pikirannya yang lelah. Namun, saat hendak kembali melangkah, sesuatu menarik perhatiannya. Bayangan samar di antara pepohonan. Tidak bergerak, diam saja di sana, mengawasi. Jantung Roni berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Tetapi semakin ia menjauh, semakin terasa bahwa bayangan itu mengikutinya. Tiba-tiba, suara dari radio proyek berbunyi dari dalam kantornya, yang seharusnya kosong. Terdengar seperti seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seketika, lampu yang menerangi jalan menuju barak berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Di balik kegelapan, suara berbisik itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Jangan sampai tersesat. Suara itu terdengar tepat di dekat telinganya. Roni membeku. Suara gemuruh alat berat pun mendadak lenyap. Seolah seluruh proyek ditelan oleh malam. Ia menoleh perlahan, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Namun, entah dari mana, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada di tengah proyek yang masih belum selesai ini. Apakah Roni akan terus bertahan di proyek ini? Atau sesuatu akan membuatnya benar-benar mempertimbangkan untuk pergi? Roni mengumpat pelan saat roda mobilnya semakin terbenam dalam lumpur pekat. Hujan turun dengan brutal, seolah langit menumpahkan seluruh amarahnya dalam satu hentakan. Ia meraih senter dari dashboard, lalu turun dengan hati-hati. Sepatu bootnya tenggelam dalam tanah basah yang menghisap setiap langkahnya. Ketika cahaya senter menyapu jalanan, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Jejak kaki manusia berserakan di lumpur yang masih segar. Jejak itu tampak lebih kecil dari ukuran kaki rata-rata pekerja, seperti milik anak-anak. Dada Roni berdegup kencang. Tidak mungkin ada anak kecil di area proyek yang keras dan berbahaya ini. Dan yang lebih mengganggu pikirannya, tidak ada jejak lain yang menuju ke arah jejak kaki itu. Hujan semakin deras, membuat penglihatannya buram. Ia mengangkat kepalanya dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Alat-alat berat di sekitarnya tampak seperti sosok-sosok raksasa yang berdiri diam dalam kegelapan. Bayangan dari lampu proyek yang redup
membuatnya seolah dikelilingi oleh makhluk-makhluk besar yang mengintai dari kejauhan. Mencoba mengabaikan ketakutannya, Roni berjalan mengikuti jejak kaki itu. Hujan menyamarkan suara langkahnya, membuat lingkungan terasa lebih sunyi dari seharusnya. Namun, setelah beberapa meter, jejak itu berhenti tiba-tiba di tengah tanah yang masih basah, seolah pemiliknya menghilang begitu saja tanpa meninggalkan tanda lebih lanjut. Angin bertiup kencang, mengangkat daun-daun kering dan menggiringnya ke arah pepohonan di batas proyek. Sekilas, Roni menangkap sesuatu di antara pohon-pohon besar. Sosok kecil berdiri di sana, membelakanginya, diam dalam hujan. Ia tersentak mundur, napasnya tertahan. Ketika ia menyorotkan senter ke arah sosok itu, tiba-tiba lampu berkedip. Dan dalam satu kejap, sosok itu sudah menghilang. Panik mulai menguasai Roni. Ia berbalik, berlari secepat mungkin ke arah mobilnya. Namun, saat ia mencapai pintu kendaraan, sesuatu menghantam kaca belakang dengan keras. Sebuah tangan kecil, pucat, menempel di sana. Tanpa pikir panjang, Roni bergegas masuk dan menyalakan mesin. Roda berputar, berusaha lepas dari lumpur yang menahannya, dan akhirnya dengan satu hentakan mobil bergerak maju meninggalkan tempat itu. Di spion, ia melihat ke belakang sekali lagi, berharap hanya imajinasi yang mengerjainya. Namun sebelum hujan benar-benar menghapus pandangannya, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Bayangan kecil itu masih berdiri di tempat yang sama, mengawasinya. Apa sebenarnya yang menghuni proyek ini? Dan apakah Roni benar-benar bisa melarikan diri dari kehadiran yang mengintainya? Roni merebahkan tubuhnya di bawah pohon tua yang menjulang tinggi di dekat gudang proyek. Udara malam terasa lembab, membawa aroma tanah yang basah dan serpihan kayu dari alat berat yang masih bekerja di kejauhan. Matanya terasa berat, napasnya perlahan tenang, dan tanpa sadar ia mulai terlelap. Sesaat sebelum benar-benar tenggelam dalam tidur, ia merasakan sesuatu. Bukan suara, lebih seperti keberadaan. Sebuah sensasi yang samar, tetapi semakin jelas, membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka matanya sedikit, sekedar mengintip dari balik kelopak yang masih berat. Di sana, tepat di pinggir penglihatannya, seseorang berdiri, tinggi, kurus, tidak bergerak. Roni menahan napas. Cahaya redup dari lampu proyek membuat sosok itu terlihat samar, tetapi cukup jelas untuk membentuk gambaran yang tidak seharusnya ada. Ia berusaha bangun, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan terjebak dalam keadaan setengah sadar. Sosok itu masih diam, seolah menunggu sesuatu. Angin merembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon, tetapi sosok itu tetap tidak bergerak, tidak bersuara. Dalam sekejap, Roni bisa melihat lebih jelas. Sosok itu memang memiliki tubuh manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Wajahnya hanyalah permukaan kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Ia terkesiap. Nafasnya
berhenti. Saat ia benar-benar tersadar dan duduk dengan panik, sosok itu telah menghilang. Tetapi jejak kaki basah masih ada di tanah, tepat di tempat sosok itu berdiri sebelumnya. Roni menatap jejak itu dengan tubuh gemetar. Hujan sudah berhenti sejak tadi, tapi jejak itu masih basah, seolah seseorang baru saja meninggalkan tempat itu beberapa detik yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi di proyek ini? Dan mengapa sosok itu muncul di saat tubuhnya berada dalam keadaan setengah sadar? Apakah Roni mulai menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini? Roni menghela napas panjang sebelum melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut, jalanan proyek semakin sepi, hanya diwarnai oleh suara alat berat yang sesekali meraung dalam kegelapan. Ia menggenggam kemudi dengan erat, mencoba mengusir rasa gelisah yang terus menyelinap sejak beberapa hari terakhir. Namun, saat roda mobil melewati tanah berbatu yang lembab akibat hujan sore tadi, sesuatu terasa janggal. Mobilnya bergetar tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Roni memperlambat laju, tapi getaran semakin terasa, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengabaikan, mungkin hanya suspensi kendaraan yang bermasalah. Tapi ketika radio yang semula mati mendadak menyala sendiri, matanya melebar. Bukan siaran biasa. Frekuensi radio berdesis. Lalu muncul suara. Bukan musik, bukan suara penyiar, tetapi bisikan. Pelan, hampir seperti seseorang berbicara tepat di belakang telinganya. Kembali, jangan diteruskan. Roni menoleh ke kiri, ke kanan, memastikan tak ada seseorang yang memainkan radio itu. Suara semakin jelas, bergema di dalam mobil yang seharusnya hanya diisi oleh dirinya seorang. Ketika tubuhnya kaku, mendengar bisikan-bisikan aneh, nalurinya memerintahkan untuk melihat ke spion. Ia menoleh, dan di sana duduk di kursi belakang seseorang yang tak seharusnya ada di mobilnya. Bayangan itu diam, tak bergerak, hanya memandang lurus ke depan. Wajahnya samar, hampir tak terlihat oleh cahaya redup dari lampu dashboard. Nafasnya tercekat. Roni tahu bahwa ia datang sendirian malam ini. Ia tahu bahwa tak seorang pun boleh berada di kursi belakang. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, mencoba menyalakan layar untuk memastikan bahwa matanya tidak mengkhianatinya. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, bayangan itu bergerak sedikit. Tidak ke samping, tidak ke depan, tetapi seperti melayang perlahan mendekati kursinya. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan sekuat tenaga, Roni menekan pedal gas, membuat mobil melesat maju tanpa peduli medan yang dihadapinya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia ingin berteriak, ingin keluar dari kendaraan. Tapi satu hal membuatnya tetap berusaha bertahan. Ia tidak mau melihat ke belakang lagi. Dan benar saja, saat ia akhirnya melewati pos proyek, radio tiba-tiba mati total. Mobil berhenti bergetar.
Tetapi ia tidak berani melihat ke spion. Tidak malam ini. Apa sebenarnya yang menghuni proyek ini? Dan apakah Roni akan terus bisa mengabaikan tanda-tanda yang mengingatkannya? Malam itu, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada angin berhembus, tidak ada suara jangkrik atau binatang malam. Seolah proyek ini benar-benar telah terputus dari dunia luar, terbenam dalam hening yang mencekam. Roni mengumpat pelan ketika mobilnya tiba-tiba tersentak. Kemudian berhenti total di tengah jalan berlumpur. Ia mencoba menyalakan mesin, tetapi hanya suara batuk-batuk mekanis yang terdengar sebelum semuanya benar-benar mati. Dalam kegelapan yang menelan seluruh proyek, satu-satunya cahaya berasal dari lampu dashboard yang mulai meredup, meninggalkan mobilnya seperti benda mati di tengah malam. Menghela nafas panjang, Roni meraih ponselnya, tetapi sinyal hilang. Ia mencoba menyalakan senter, lalu keluar dari mobil, berjongkok di depan kap yang sudah penuh dengan lumpur. Tangannya gemetar saat membuka tutup mesin, berharap ada masalah kecil yang bisa ia perbaiki. Namun, saat ia menyorot cahaya ke dalam mesin, sesuatu membuatnya terdiam. Di sela-sela kabut tipis yang mulai merayap, lampu mobil yang semula mati mendadak menyala, redup, lalu terang, seolah berkedip. Tidak, ini bukan kedipan biasa. Bukan dari konsleting atau sistem kelistrikan yang bermasalah. Lampu itu berkedip dalam pola tertentu, seolah seseorang ingin berkomunikasi. Roni menelan ludah, berdiri perlahan. Matanya mencoba mencari sesuatu di sekitar proyek. Dan saat sorot lampu mobilnya menyapu ke arah alat berat yang berjajar di kejauhan, jantungnya berhenti berdetak. Bayangan-bayangan gelap bergerak perlahan di antara alat berat yang diam membisu. Tidak berlari, tidak berjalan, hanya melayang, mengintainya tanpa suara. Roni merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin berlari, ingin masuk kembali ke dalam mobil. Tetapi kakinya terasa terikat oleh ketakutan yang merayapi pikirannya. Dan kemudian suara itu muncul, pelan, berbisik dari arah proyek yang belum selesai. Pergi sebelum terlambat. Suara itu terdengar dekat, terlalu dekat. Tanpa pikir panjang, Roni membanting kap mesin, masuk ke dalam mobil dan mencoba menyalakan kembali mesinnya. Tangan gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara lampu-lampu mobilnya terus berkedip, seolah sesuatu atau seseorang sedang mencoba memberi peringatan. Akhirnya, dalam satu hentakan yang tak terduga, mesin menyala. Lampu kembali normal, bayangan-bayangan itu menghilang. Tanpa berani melihat ke belakang, Roni menekan pedal gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi dalam perjalanan pulang, satu hal tetap mengganggu pikirannya. Lampu mobil itu bukan berkedip secara acak. Pola kedipannya mirip seperti isyarat Morse. Dan jika ia menerjemahkan dengan benar, pesan itu hanya berisi satu kata, lari.
Malam ini Roni berhasil kabur. Tapi apakah proyek ini akan membiarkannya pergi begitu saja? Malam itu Roni mengendarai mobilnya dengan enggan menuju area proyek paling ujung. Lokasi yang jarang dikunjungi kecuali memang ada keperluan mendesak. Jalanan terasa lebih lengang dari biasanya. Seperti seisi proyek telah menutup diri dari tempat itu. Saat mobilnya berhenti di depan bangunan yang masih setengah jadi, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti langkah kaki yang tergesa-gesa di lantai beton. Seperti seseorang berlari menjauh. Tapi proyek ini belum sepenuhnya aktif di malam hari, bukan? Dingin mulai merayap di kulitnya. Angin berhembus dari celah bangunan yang terbuka, membawa suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Ia turun dari mobil, membawa kotak makanan yang harus diantarkan. Tapi sebelum langkahnya benar-benar melewati pintu utama, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Pintu yang tadinya tertutup perlahan bergerak, menganga tanpa suara. Roni terdiam di tempatnya. Lampu senter di tangan bergetar kecil saat ia menyorotkan cahaya ke dalam ruangan. Semuanya kosong. Hanya tiang beton dan perancah yang berdiri di tengah gelap. Tapi lalu bayangan itu muncul. Di sudut ruangan, sesuatu bergerak. Sesaat ia melihatnya, tubuhnya terasa membeku. Tidak seperti pekerja proyek, tidak seperti orang lain yang mungkin berada di tempat ini. Gerakan itu tampak pelan, hampir seperti seseorang sedang mengintainya dari jauh. Nafasnya mulai berat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya bayangan dari cahaya senter. Tapi sekujur tubuhnya seakan menolak penjelasan itu. Dan saat ia melangkah mundur, suara lain terdengar. Bukan dari dalam, tetapi dari belakangnya. Jangan menoleh. Suara itu pelan, dingin, tetapi jelas terdengar tepat di dekat telinganya. Roni tidak berani bernafas terlalu keras. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar, menggenggam kotak makanan. Ia merasakan kehadiran sesuatu tepat di belakangnya. Tidak menyentuh, tidak bergerak, tetapi ada. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Dengan tergesa, ia berlari ke dalam mobil, melempar kotak makanan begitu saja ke kursi samping. Saat ia menyalakan mesin, radio tiba-tiba menyala tanpa ia sentuh. Berdesis, mengeluarkan suara yang bukan dari siaran biasa. Dan sebelum mobilnya benar-benar melaju pergi, ia sempat melihat ke kaca spion. Di dalam bangunan yang masih separuh jadi itu, sosok itu berdiri di ambang pintu yang tadi terbuka. Diam, tidak bergerak, mengawasinya. Apakah Roni akan bisa bertahan lebih lama? Atau ketakutannya akan memaksanya pergi sebelum semuanya semakin nyata? Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya malam itu Roni duduk di ruang kecil yang berfungsi sebagai kantor sementara di proyek. Kertas pengunduran dirinya tergeletak di atas meja. Tintanya masih basah setelah ia menuliskan namanya dengan tangan yang gemetar. Ia sudah mengambil keputusan, tidak ada jalan lain. Kepala proyek menerima surat itu tanpa banyak bicara. Hanya menatapnya dengan ekspresi datar sebelum mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan.
Seolah semua orang sudah tahu bahwa ini adalah keputusan yang tidak bisa dihindari. Namun, sebelum Roni benar-benar keluar dari kantor, Pak Jaya, pekerja senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di proyek ini, mendekatinya dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kau yakin ingin pergi?" Suara seraknya nyaris berbisik. Roni mengangguk cepat, terlalu takut untuk berbicara terlalu banyak. Pak Jaya lebih mendekat lagi. "Sekali kau bekerja di sini, jejakmu tertinggal selamanya." Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk ke dalam kepala Roni seperti bisikan-bisikan yang selalu ia dengar di malam hari. Ia tak ingin menghiraukan ucapan itu, tak ingin percaya. Dengan langkah berat, ia keluar dari kantor proyek, berjalan menuju mobilnya yang sudah diparkir di luar. Langit masih kelabu, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan yang menggantung rendah. Roni membuka pintu mobil, melemparkan tasnya ke kursi depan, lalu duduk dengan nafas terengah. Saat ia menyalakan mesin, kaca spion menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Di belakang sana, di antara perancah dan tiang beton yang belum selesai, sesosok bayangan berdiri diam, tidak bergerak, hanya mengawasi. Dan yang lebih mengerikan, itu bukan bayangan yang pertama kali ia lihat. Bahu Roni bergetar, matanya memanas. Ia menggenggam kemudi lebih erat, menolak untuk melihat lebih lama. Dengan satu tarikan nafas, ia menginjak pedal gas, meninggalkan proyek itu di belakangnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu tidak semua yang ada di proyek itu akan membiarkannya pergi begitu saja. Ada sesuatu yang mungkin akan terus mengikutinya selamanya.